Silakan dibuka software NVivo-nya. Tampilannya seperti yang di punya saya. Mudah-mudahan sudah semuanya. Blank project, silakan klik blank project Bapak Ibu. Tulisannya ada muncul new project, ada title, ada deskripsi, ada nama file. Oke Bapak Ibu, untuk title silakan ya sama seperti kita membuat proyek. Mau kita kasih nama apa silakan bebas Bapak Ibu. Misalnya saya buat namanya, misalnya saya webinar. Webinar, saya buat namanya webinar NVivo misalnya. Oke Bapak Ibu, sudah muncul seperti punya saya semuanya? Saya kira sudah ya. File yang saya kirim itu Bapak Ibu ada 7 folder. File audio, file Excel, file PDF, research gap, sentiment analysis, video, dan Word. Jadi ada 7 folder yang akan kita masukin ke dalam NVivo Bapak Ibu. Oke, sekarang kita membuat folder-folder di dalam NVivo. Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri ada quick access, lalu di bawahnya ada data. Di bawah data ada file classification, dan ada eksternal. Bapak Ibu bisa melihat files. Yang saya klik kanan, Bapak Ibu bisa melihat files. Di bawah data ada files. Oh iya, ada. Oke, Bapak Ibu silakan filesnya diklik kanan. Silakan filesnya diklik kanan. Ya. Lalu new folder. Jadi kita mau membuat 7 folder ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita buat file audio. Deskripsi boleh diisi, boleh tidak. Kalau sudah, oke kan. Oke, di bawah files ada muncul file audio ya Bapak Ibu ya. Ya, muncul. Oke, yang kedua kita buat file Excel. Sama, filenya klik kanan, new folder, file Excel. File Excel. Oke. Oke kan. Sekarang sudah ada 2 file ya. Ya. Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan disampaikan. Yang ketiga file PDF. Klik kanan lagi. New folder. File PDF. Oke. Oke kan? Ya. Kita buat yang keempat. Namanya adalah file research gap. Klik kanan. New folder. File research gap. Salah ketik sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kelima itu saya intip dulu file sentiment analysis. Saya klik kanan new folder sentiment analysis. Oke, kemudian yang keenam saya intip dulu file video, dan yang terakhir nanti file Word. File video. Ya. Yang keenam. Yang keenam file video. Terakhir file Word. Word. Ya. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Pak? Betul Bu. Ada yang ketinggalan Bapak Ibu? Semua bisa ya? Oke. Bapak Ibu, di NVivo ini kita bikin sarangnya. Jadi data-data yang mau kita olah. Apakah harus seperti ini? Tentu tidak Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya saya cuma mau ngolah file PDF, ya sudah file PDF cukup. Ya. Tapi saya mau mengolah semuanya, ada file video, ada file Excel, silakan Bapak Ibu, boleh. Oke, sekarang Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah mendownload data yang saya share melalui Google Drive? Kalau sudah, berarti Bapak Ibu sudah punya data latihan. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, rasanya sudah ini. Oke. Kita mulai ya Bapak Ibu, masukin satu-satu ya. Oke. Pertama Bapak Ibu, file audio bisa dilihat lagi di screen saya. File audio bisa klik kanan.
Di File bawah video, folder ada tulisan import files. import file. Oh iya, Ya. di bawah new folder. Ya, jadi ini cara untuk memasukkan data-data Bapak Ibu. Lalu silakan dibuka data kita tadi. Kalau saya, ini isi data saya. Ini file audio terbuka. Oke. Tips gaya mengajar ya. Oke, udah ketemu. Diklik tips gaya mengajarnya seperti yang saya klik, lalu open. Opennya di bawah kan. Iya, ya, Silakan di open Bapak Ibu. ya. Lalu import. Import. Oh ya. Ya. Menunggu sebentar. Nanti kalau Ya. muncul seperti ini tinggal di-OK-kan. Oh ya. Kalau nggak mau, nggak ada apa? Nggak ada pilihan, klik kanannya nggak ada pilihan, nggak muncul gimana ya, Pak? Bapak bisa share screen biar saya stop punya saya. Saya mau lihat Pak, mana masalahnya. Sebentar. Sudah bisa. Oh, sudah bisa. Jadi Bapak Ibu, NVivo ini bisa mengolah data ratusan bahkan ribuan sekaligus. Dalam hitungan 1 menit nanti hasilnya keluar. Apa intisari dari setiap artikel itu. Nah, tapi Jadi, dalam contoh kita ini Bapak Ibu hanya 30 artikel saya contohkan. Iya, ya. Jadi kontrol A semua ya di open. Oke, sudah muncul seperti ini. Belum, baru setengah jalan yang hijaunya, Pak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Sambil jalan. Jadi, Bapak Ibu, cara memasukkan file PDF, research gap, sentimen, video, dan Word itu sama. Yang video kalau udah selesai langsung oke, tidak diisi apa-apa ya, Pak? Ya, oke kan aja, Bu. Nggak usah dikasih keterangan yang lain-lain. Oke, Bapak Ibu, kalau muncul seperti di slide saya, di screen saya, per 15 menit, kalau minta di-save saja ya, Bapak Ibu. Jawab yes. Jadi progres pekerjaan kita tersimpan secara otomatis. Google Chrome-nya, lalu dibuka YouTube. Tujuannya Bapak Ibu, kita mau mengambil data dari eksternal untuk NVivo untuk kita olah. Baik itu nanti videonya maupun komentarnya. Dibuka aja Bapak Ibu. YouTube yang kita buka, mungkin terserah Bapak Ibu, tapi saya ngambil tetap metode pembelajaran. Oke, Bapak Ibu silakan dipilih videonya. Kita cari Bapak Ibu yang ada komennya. Ya Bapak Ibu ya, kita cari yang ada komennya. Contoh misalnya, cara melihatnya gini, saya sudah pilih video salah satu. Setelah saya pilih video salah satu, saya pause dulu, saya scroll ke bawah. Ada komennya enggak? Nah, kalau ada komennya silakan dipilih Bapak Ibu yang ada komennya. Karena kalau pengolahan data itu nanti Bapak Ibu biasanya pilihannya ada 2. Apakah videonya kita transkrip ketikan apa isinya, intisarinya, atau kita cukup mengolah komentarnya saja Bapak Ibu. Jadi karena ada beberapa juga Bapak Ibu disertasi misalnya dari politik, kemarin sharing dari teman, diskusi, dia hanya mengolah untuk disertasinya komen-komen di YouTube dari public figure. Dia ingin mengetahui sentimen-sentimen atau komentar-komentar itu mayoritas arahnya kemana. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi video yang kita download dalam contoh hari ini adalah video yang ada komennya. Nanti supaya komennya bisa kita olah. Oke, Bapak Ibu, sembari menunggu, coba kita masuk ke step berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nanti kita kembali lagi biar jangan terlalu lama di sini ya, Bapak Ibu ya. Ya. Bapak Ibu, kita masih Aku lihat dulu ini. kita masih berada di penggunaan atau pengambilan data eksternal dari YouTube. Bapak Ibu, silakan buka tab yang baru. Kita masuk ke portal berita. Bapak Ibu misalnya, Bapak Ibu masuk ke kompas.com. Buka tab baru Bapak Ibu.
Kita misalnya masuk ke kompas.com. Bapak Ibu kalau mau ngambil yang lain juga boleh ya. Tapi saya misalnya ambil kompas.com. Lalu di kompas.com Bapak Ibu, di situ ada misalnya tentang edukasi. Jadi ini Bapak Ibu sama seperti yang tadi prinsipnya. Kalau tadi dari YouTube kan kita mau ngambil video sama komentarnya untuk kita masukin ke dalam info, lalu nanti kita olah datanya. Jadi di sini kita masih tahapan input data. Bedanya yang sekarang kita dari internet datanya. Tadi dari video Bapak Ibu, sekarang dari portal berita. Nah, saya ambil contohnya tadi saya katakan kompas.com, lalu saya klik ada edukasi di sini, ada edukasi. Misalnya saya ambil perguruan tinggi. Contoh ya Bapak Ibu ya. Ada edukasi, ada perguruan tinggi. Bapak Ibu mungkin bisa ngikutin, lalu kita cari beritanya. Kita cari berita. Tinggal mengolah datanya nanti, menyajikan datanya cukup dengan NVivo saja. Tidak lagi link ke YouTube dan lain sebagainya. Yang muncul ada eksperimental, kolaboratif, bisa dilihat di screen saya ya. Ya. Ada eksperimental. Jadi kita ceritanya Bapak Ibu, kita sedang mengolah 30 artikel tentang learning method. Apa sih isinya? Nah, dalam hitungan detik Bapak Ibu, kita sedang menyeleksi, kita sedang mencari 12 kata. Jadi di sini mulai dari eksperimental, kolaboratif, sampai yang paling bawah adalah communication. Sama ya Bapak Ibu, kalau data yang kita olah sama, hasilnya pasti sama. Ya, sama. Lalu minimum length-nya, Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang kedua, mulai dari eksperimental ada 12, 13, 13, 12, sampai dengan yang paling bawah communication ada 13. Nah, jadi tadi with minimum length itu adalah saringan jumlah huruf minimal. Sedangkan display word itu adalah frekuensi terbanyak, kita mencari 12. Kalau ini kita rubah Bapak Ibu menjadi 10, maka yang muncul di sini hanya 10. Mungkin hanya sampai instruksional. Kalau kita rubah 5 Bapak Ibu, di angka most frekuennya, mungkin yang muncul hanya 5 yang paling atas. Eksperimental, kolaboratif, understanding, partisipan, intervention, undergraduate, dan lain sebagainya. Oke. Tetapi Bapak Ibu, ini kan masih perlu disaring lagi. Karena tadi secara kasar, kita menampilkan 12 kata yang paling sering muncul dengan minimal 12 hurufnya. Nah, tapi kan tidak semua ini metode pembelajaran. Ada yang harus kita buang, ada yang harus kita drop. Bila sama persis dengan punya saya, mungkin karena yang kita drop sama. Bila ada perbedaan, mungkin yang kita drop ada perbedaan. Kalau punya saya, bisa Bapak Ibu lihat di slide seperti yang tampil Bapak Ibu? Iya, berbeda saya dengan Bapak, mungkin ada yang beda. Nggak apa-apa. Kalaupun berbeda sedikit-sedikit, Bapak Ibu nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, cuman yang ingin saya contohkan dari sini Bapak Ibu, kan tadi ini kita mengolah 30 artikel PDF, 30 artikel penelitian yang saya download. Yang tema besarnya, topiknya adalah learning method, metode pembelajaran. Nah, lalu dari hasilnya itu Bapak Ibu, kita lihat, di sini misalnya di slide saya, ada muncul eksperimental. Lalu di bawahnya partisipan dan konvensional. Ini cara membacanya gini Bapak Ibu. Setiap artikel itu membahas tentang metode pembelajaran eksperimental, dia juga membahas metode partisipan dan metode konvensional. Karena dari eksperimental itu turun ada partisipan dan konvensional. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu di sebelah tengah Bapak Ibu bisa dilihat ya ada tulisan participation. Nah, setiap kali artikel itu membahas metode participation, pasti di bawahnya ada metode kolaboratif dan metode communication. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu membacanya. Maksud saya Bapak Ibu, ini salah satu luaran dari NVivo yang sering dimanfaatkan para peneliti untuk mencari ide. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, kalau saya mau membuat artikel tentang metode pembelajaran, maka setidaknya saya mempunyai ide pertama itu adalah eksperimental. Lalu di dalamnya ada metode partisipan dan konvensional. Lalu juga ada
misalnya tadi metode participation, ada kolaboratif, ada communication, ada intervention, ada instruksional yang paling bawah. Karakteristik mungkin nggak relevan, ya. Jadi ini salah satu luaran dari NVivo yang banyak dimanfaatkan para peneliti. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya katakan tadi, selain mencari ide penelitian, ini sering digunakan oleh para peneliti untuk mencari novelty. Banyak metode pencarian novelty. Kalau kita mau membuat disertasi atau mau menerbitkan ke jurnal bereputasi, biasanya kan novelty sangat dibutuhkan Bapak Ibu untuk di state, di introduction-nya. Nah, salah satu metode yang digunakan Bapak Ibu untuk mencari novelty adalah metode seperti ini. Misalnya gini, kalau saya ingin mencari novelty dari metode pembelajaran, caranya biasanya begini Bapak Ibu. Saya akan mencari artikel penelitian yang sudah dipublish yang menggunakan variabel metode pembelajaran. Nah, lalu dari artikel yang sudah publish itu, lalu saya cari dia menggunakan indikator apa saja di sana. Misalnya, ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Di artikel yang sudah publish, dia menggunakan 3 indikator misalnya dari metode pembelajaran. Nah, ternyata setelah saya olah dari 30 artikel PDF yang tema utamanya tentang learning method, saya menemukan banyak. Misalnya saya pilih Bapak Ibu 5. Pertama eksperimental, karena saya menemukan dari klaster analisis ini. Nah, selain eksperimental, saya memilih misalnya metode konvensional. Kemudian ada metode participation. Kemudian ada metode kolaboratif. Kemudian ada metode instruksional. Saya pilih 5 dari klaster analisis ini. Dari yang 5 ini Bapak Ibu, misalnya saya gabung indikatornya dengan yang sudah ada sebelumnya di artikel ilmiah. Misalnya tadi saya contohkan Bapak Ibu, di artikel ilmiah yang sudah publish di jurnal bereputasi, dia punya 3 indikator. Lalu saya menemukan 5 indikator baru. Lalu saya gabung menjadi 8 indikator. Dengan 8 indikator itu saya buat lagi penelitian baru. Jadi misalnya ini Bapak Ibu ya. Nah, kenapa disebut NVivo ini adalah software yang digunakan juga untuk mixed method? Karena dia dengan mencari indikator baru Bapak Ibu, dia bisa membuat kuesioner lalu diolah lagi dengan metode kuantitatif. Makanya sering disebut NVivo ini adalah software yang bisa digunakan untuk metode mixed method. Karena selain mencari ide baru, dia bisa membantu metode kuantitatif dengan menemukan indikator-indikator baru. Baik Bapak Ibu, saya ulangin sekali lagi. Mind map ini adalah seperti menggambar sebuah kerangka pikir yang kita hasilkan dari hasil word frekuensi Bapak Ibu ya. Dari word frekuensi tadi bicara tentang learning method, misalnya saya mengambil 3 indikator utama, yaitu yang saya sebut tadi namanya eksperimental, kolaboratif, dan instruksional. Lalu ternyata eksperimental saya turunkan lagi. Misalnya ini menjadi ada 2 subindikator. Yang pertama adalah partisipan dan yang kedua adalah konvensional. Nah, gambar ini bisa saya ubah-ubah arahnya Bapak Ibu. Kebetulan di NVivo kita yang di kiri atas itu ada gambar-gambar seperti gambar model. Misalnya saya buat yang hadap ke bawah, saya klik, maka gambar yang di sebelah kanan juga ikut berubah. Lalu kalau saya klik lagi yang di sebelahnya, nah ini juga bisa berubah. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, coba dilihat. Kalau melihat yang kita tampilkan, coba lihat reference-nya. Saya punya ada 1, ada 2, ada 88, ada 39. Bapak Ibu bisa melihat itu? Bisa. Oke. Yang ada reference-nya 88, bisa kita katakan itu adalah artikel utama tentang kolaboratif. Artinya gini Bapak Ibu, kata kolaboratif 88 kali disebutkan di artikel itu. Jadi kalau boleh kita bilang itu mungkin adalah artikel utama tentang metode pembelajaran kolaboratif. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, itu ada ya Bapak Ibu? Ada. Learning method. Nah, dengan cara seperti ini juga, ini ada di bawah itu Bapak Ibu, ada plus minusnya. Kalau kita klik plusnya dia makin zoomnya makin dekat.
membesar. Kalau yang minus kita klik, zoomnya menjauh. Bisa ketemu ya Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, ini Bapak Ibu, di setiap kalimat, ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung kata learning method. Ya, jadi kalau tadi kita mencari berdasarkan jumlah frekuensi kata, kalau ini berdasarkan kalimat-kalimat, di mana yang ditemukan kata-kata yang terkandung learning method. Jadi apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi, jika yang kita cari itu terdiri dari satu kata. Kan? Pak, kalau untuk yang satu kata nggak bisa ya memunculkan dia ada di kalimat mana gitu. Bisa juga, Bu. Bisa juga. Oh, bisa juga. Bisa. Berarti Menggunakan kalau search bisa code. berarti kita ke text share lagi. Iya, Ambil bisa, Bu. Iya, kalau jadi text search itu bisa 2 kata, bisa 3 kata, 4 kata. Apalagi iya, satu kata, gitu. Satu kata ya bisa banget. Nah, Iya. sedangkan dia menggunakan 3-4 kata bisa, sepanjang yang kita buat itu benar-benar ada terkandung di dalam artikel yang sedang kita olah. Oke. Bapak Ibu, coba dipilih salah satu posisinya, mungkin bisa seperti punya saya, biar seragam. Jadi saya klik yang paling kiri, yang paling Sudah. pojok. Ya, sudah. Oke. Sekarang kan Bapak Ibu bisa melihat, baik learning method, kolaboratif, konvensional, eksperimental, semua masih dalam kotak, benar? Masih berbentuk kotak. Klik aja sekali di sebelah luarnya, klik di sampingnya. Oke. Kalau diklik di sampingnya Bapak Ibu, dia menjadi bulat, benar? Tadi dari kotak-kotak, Bapak Ibu klik aja di sampingnya. Setelah kita klik, yang tadi kotak-kotak menjadi sisa yang bulat saja. Nah, ini adalah gambar model. Baik itu tadi learning method, di bawahnya ada instruksional, eksperimental, dan kolaboratif. Lalu di bawah eksperimental ada partisipan dan konvensional. Semua udah sampai di tahapan ini Bapak Ibu? Bulat. Oh, nggak apa-apa. Itu Bapak kan karena pilih yang bulat. Mungkin Bapak bisa ganti lagi ke yang bentuk berbeda. Kan bisa dirubah-rubah, Pak. Yang di kiri atas. Bisa bulat. Cuman biar seragam, kita pilih dulu yang paling kiri. Seperti gambar yang sekarang ada di screen. Oke, ini poin pentingnya, yang poin yang kedua Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita klik, silakan Bapak Ibu klik salah satu. Misalnya saya klik kolaboratif. Double klik aja kolaboratif misalnya, yang bulatannya Bapak Ibu. Kalau kita klik kolaboratif, ini akan mengeluarkan summary yang sudah kita masukin. Tadi mulai dari definisi, mungkin intisari, dia membentuk tab yang baru di atasnya. Silakan di double klik masing-masing Bapak Ibu. Hanya file PDF yang bertambah. Double klik semua filenya itu, double klik sampai dia tertutup habis. Oke, Bapak, iya seperti itu Pak. Cuman Bapak bisa pilih ganti gambar yang di kiri atas. Coba yang bulat Pak dipakai. Yang ini. Ya, lebih Ini. enak kelihatan. Ya, seperti itu Pak. Ini luarannya. Ya, Pak. Nah, iya. ini adalah file yang ketiga, luaran dari NVivo Bapak Ibu. Jadi luaran NVivo itu adalah gambar model yang dilengkapi dengan, yang disertai dengan file-file sumber referensinya. Oh, Ya. iya. Kebetulan kan sumber referensi kita itu hanya menggunakan file PDF. Ya. Bisa ya Bapak Ibu sampai luaran yang ketiga, kita mau lanjut ke luaran yang keempat. Mudah-mudahan. Nggak apa-apa ya Setelah Bapak Ibu, ini kan ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu kan nanti kan bisa nonton ulang ya, sambil praktek-praktek lagi ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Lalu setelah itu kita klik lagi show associated items. Yang ini Bapak Ibu. So, associated item sudah. Ya. Oke, sama seperti yang tadi Bapak Ibu, relationship-nya di double klik. Masukin semua bukti-buktinya. Double klik aja semuanya.
Maksudnya itu kemana Pak? Yang ini Pak, bisa dilihat di screen. Di double klik bukti-buktinya sama seperti yang tadi. Misalnya video, saya double klik. Ada file Word, saya double klik. Ada sentimen positif negatif, saya double klik. Sampai semuanya selesai. Sampai nggak ada lagi. Sampai kosong. Kalau sudah kosong, ini bisa diklik. Biar lebih lebar gambarnya. Kalau sudah kosong, dia itu. Lalu silakan diklik lagi gambar lingkaran, boleh. Oke. Oke. Kalau sudah keluar gambar lingkarannya, Bapak Ibu, sebenarnya gini ya. Kalau kita klik gambar videonya, maka videonya akan nyala. Kalau kita klik, katakanlah kalau ada audio, maka audionya akan nyala. Tetapi untuk laptop kita yang berat-berat, nanti khawatir agak hang. Jadi sementara kita skip dulu ya Bapak Ibu menyalakannya ya. Yang penting buktinya itu ini adalah bukti yang keempat dari NVivo. Keluarannya itu adalah menggambarkan kasus beserta bukti-bukti utamanya dan juga bukti-bukti pendukungnya. Baik sentimen positif maupun sentimen negatif yang disertai dengan keterkaitan bukti-bukti tersebut dengan file yang lainnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke. Yang selanjutnya Bapak Ibu masih ada 2 luaran lagi yang akan kita bahas. Kita agak lebih cepat karena sudah jam 3 Bapak Ibu. Untuk fungsi dari relationship ini umpama dalam bidang pendidikan itu contohnya seperti apa itu? Sebenarnya kalau relationship ini Pak, cuman kalau kita sedang meneliti menghubungkan bukti yang satu dengan bukti yang lain. Kayak detektif gitu misalnya ya Bapak Ibu ya. Kalau apa ya saya bilang contohnya kalau dalam pendidikan. Kita sedang meneliti satu kasus. Kenapa itu terjadi? Lalu ada bukti video. Lalu ada bukti Excel. Lalu ada bukti yang lainnya. Lalu digambarkan dalam bentuk skema. Sehingga ketika orang lain bertanya, ini kasusnya kasus seperti apa? Dengan menunjukkan bagian ini, orang lain akan mengerti. Oh, ternyata kasus A itu bisa ditonton di video. Ini masalahnya. Lalu dari bukti kasus A di video itu diperkuat oleh sentimen yang positif. Lalu diperlemah oleh sentimen yang negatif. Lalu didukung oleh bukti-bukti yang lain. Mungkin yang ada di Excel, bukti keuangan misalnya ya Bapak Ibu. Mungkin ada wawancara di Word dari murid dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi sebenarnya dia hanya ingin menggambarkan skema dari penelitian yang sedang dibuat dan keterkaitannya dengan bukti-bukti yang ada. Itu sebenarnya intinya Pak. Jadi kalau seperti ini mungkin Pak ini. Ya. Saya contohkan ya Pak ya. Mungkin saya klik dulu videonya. Kalau saya klik videonya harusnya nyala. Ini saya klik videonya, maka videonya akan nyala. Kira-kira gitu, Pak. Nah, kita kan tadi mencontohkan videonya ya. Oke. Bapak, Ibu, klik yang di bawah identifikasi terms-nya itu, di bawah yang identify sentiment. Ya, klik. Nah, yang bulatnya. Bapak, Ibu yang lain? Oke. Kalau sudah semuanya. Kalau sudah, coba di next-kan. Oke. Maka ini ada 2 pilihan, pilih yang mana Pak? Itu yang sentence aja Pak. Oke. Lalu finish. Ini, ya. Sudah selesai kan Pak ya? Sudah Pak. Oke. Coba klik ulang Pak yang atau yang ini dulu, yang pertama yang di atas ini Pak, di samping filenya itu kan ada auto code sentiment result. Bapak bisa lihat di samping compare by number of sentiment itu di sampingnya di atas Pak, di atas. Ya. Nah itu yang itu ya. Coba diklik Pak. Sudah.
Oke. Nah, dari sini bisa kita lihat dari satu artikel itu ada sentimen. Jadi sentimen itu kira-kira bahasa negatif, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada 18 yang ya negatif tapi nggak terlalu negatif banget, itu 24 ya. Kemudian yang positif tapi nggak positif banget, masih moderately, itu 170. Bisa geser sebelah kanan dikit Pak. Yang very positif itu berapa sih angkanya? Yang bawah Pak, menggesernya dari bawah. Oh. Ya, geser. Nah, yang very positif itu 66. Jadi gini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sebuah file wawancara sudah terketik, ya, kita bisa analisis sentimen positif dan negatifnya. Ada berapa kata yang negatif di sana, yang sangat negatif atau yang negatif saja, dan berapa banyak yang positif di sana atau yang sangat positif. Nah, perbandingan ini tadi bisa kita lihat dari model yang dihasilkan matriksnya tadi, yang sebelumnya sudah dibuka oleh Pak Hanif, ya. Nah, ini sebenarnya bisa memberikan rujukan kepada kita peneliti dari satu file saja, lebih banyak sentimen yang positif atau negatif enggak? Misalnya gini Bapak Ibu, contoh kita sedang mewawancarai katakanlah dosen-dosen tentang positif dan negatifnya work from home ini. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ternyata hasil dari wawancara itu sudah diketik, lalu misalnya dianalisis dengan NVivo, nggak peduli berapa banyak, 100 halaman pun nggak ada masalah Bapak Ibu. Dia akan membaca dengan cepat. Nah misalnya hasilnya seperti yang ada di screen kita saat ini. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Jadi fasilitas yang barusan kita demokan itu adalah dia dari satu artikel bisa membaca dengan cepat kata-kata yang terkandung di dalamnya yang sangat negatif, yang negatif saja, atau yang positif dan yang sangat positif. Itu akan membantu kita mengambil keputusan atau memberikan kesimpulan dari penelitian kita. Itu fasilitas yang sudah Pak, keluar hasilnya seperti punya saya. Ya. Oke, lalu saya bisa klik gambar yang di sebelah kiri atas, yang gambar kedua setelah putih ada agak kebiru-biruan. Oke. Yang warna putih adalah yang belum diteliti, kira-kira begitu ya. Nah, jadi artinya kan research gap itu Bapak Ibu, dia kan untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti, apa saja yang belum diteliti. Atau dengan kata lain, mana penelitian atau topik penelitian yang sudah diteliti sangat banyak, dan mana topik penelitian ataupun variabel penelitian yang sudah sering diteliti. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau dalam NVivo, ini adalah fasilitas yang bisa kita gunakan untuk mengecek mana penelitian yang sudah banyak dilakukan, tema-temanya. Kebetulan tadi 5 tema kita ambil. Partisipan, instruksional, eksperimental, konvensional, dan kolaboratif. Nah, dari sampel 9 artikel. 29, 55, 59 itu menunjukkan kata yang muncul ya Pak? Betul, di artikel pertama application of Cooper, itu yang artikel pertama Pak, baris pertama Pak ya. Baris kedua application of research, baris ketiga application of social, yang keempat kolaboratif. Artinya di setiap artikel dia sudah dibahas. Itu artinya penelitian itu sudah banyak yang meneliti. Tapi kalau yang meneliti dia cuma 1-2, misalnya gini, yang partisipan Pak, kita lihat, yang meneliti kan cuma paper ketiga, paper yang ke-9 saya kira. Paper ke-6 itu kalau cuma 1 barangkali cuma daftar pustaka itu. Jadi satu folder itu bisa langsung saya ambil untuk kemudian saya olah datanya di NVivo. Caranya bagaimana? Misalnya gini, supaya menghemat waktu, saya misalnya pilih ada sebanyak katakanlah 9 atau 10 ya. Ini saya blok, saya klik kanan. Lalu di sini ada namanya export.
Oke. Lalu saya cari tempatnya di mana. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Saya tempatkan di webinar NVivo yang acara kita hari ini. Oke. Name-nya, file name-nya saya buat ini adalah file Mendeley. Lalu setelah saya rubah namanya menjadi file Mendeley, saya rubah bit text menjadi RIS. Ya, Research Information System.RIS. Lalu saya save. Oke, di file sini ya, saya aktifkan di sini. Di file, oke. Saya ulangi lagi, import, Mendeley. Saya cari filenya. Ada di sini namanya file Mendeley. Saya klik, lalu saya open. Nah, setelah saya open, lalu saya import. Jadi ini memasukkan ke dalam NVivo. Ini masih proses dia. Nah, bagaimana memasukkannya Bapak Ibu ke dalam artikel kita? Caranya begini, import. Nah, kita masuk dari Encapture, baik berasal file dari video, file dari portal berita, dari majalah online, dari buku online, dari Facebook. Caranya sama semua pakai Encapture yang tadi. Jadi setelah, kalau Bapak Ibu sudah memahami cara pengambilan data dari portal berita, itu sama caranya kalau mau ngambil dari Facebook, sama saja dibuka Facebooknya atau Twitter, di-download, caranya sama semuanya. Ya, kalau sudah terdownload menggunakan Encapture, memasukkan ke NVivo, caranya import, Encapture, lalu kita cari datanya. Ini Bapak Ibu. Jadi begitu saya klik Encapture, saya langsung ketemu filenya. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu berpraktek, nggak langsung ketemu filenya di sini, biasanya nanti browse-nya itu harus ditempatkan di download. Kalau punya Bapak Ibu nggak ketemu langsung di sini, berarti belum mengklik download. Mungkin dia aktifnya di dokumen atau dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah klik sekali download, maka dia selamanya nanti akan otomatis muncul begini. Nah, dia akan tercentang kalau dia belum pernah dimasukkan ke dalam NVivo. Kan ini baru tadi kita download. Nah, baik dia berasal dari portal berita maupun dari YouTube, bentuknya akan sama seperti ini. Cuman kalau dia dari YouTube diambil dan di dalam YouTube tersebut ada komennya, maka di sini terbagi dua nanti. Ada khusus komennya, filenya PDF dibuat, lalu ada khusus videonya, file videonya dibuat. Nah, dia akan tercentang kalau belum pernah kita import ke dalam NVivo. Nah, posisi tercentang begini bisa kita import, kita klik import yang di kanan bawah. Ini disebut dengan data eksternal. Kalau masalah yang lain tempatnya Bapak Ibu ini hanya kamar-kamar. Mau dimasukkan di internal boleh, di file classification boleh, terserah saja. Seperti itu Bapak Ibu, review-review yang mungkin masih bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti bisa dalamin lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak. Mungkin Ya. saya terlewat tadi karena sempat zoom-nya terputus-putus. Ya. Entah sudah ditanyakan, entah diterangkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini kan semua PDF yang kita gunakan itu di dalam bentuk dalam bahasa Inggris ya. Iya. Nah, kalau andaikan PDF itu kita ambil dari yang berbahasa Indonesia, jurnal terakreditasi berbahasa Indonesia, itu masih bisa dibaca oleh NVivo. Untuk mencari, tadi temannya sudah bertanya Bu, kalau untuk Oh ya, nah itu sentimen, saya nggak mendengar. ya, kalau untuk sentimen positif negatif, NVivo memang setahu saya belum bisa mendeteksi dalam bahasa Indonesia. Tapi kita bisa membedakannya itu atau mencari kata-kata negatif melalui menggunakan text search atau menggunakan word frequency yang tadi. Caranya biasanya seperti itu Bapak Ibu, mengakalinya. Oh iya, Ya. iya. Jadi kalau kan tadi text search itu sangat bermanfaat. Bisa membedakan sentimen positif negatifnya. Nah, tetapi kalau berbahasa Indonesia biasanya diakalin para peneliti caranya dengan melihat word frequency. Misalnya kata-kata yang positif, semangat misalnya ya, itu berapa banyak. Tetapi kata-kata yang negatif, malas misalnya, berapa banyak. Jadi caranya dicari melalui
text search atau melalui word frekuensi. Biasanya seperti itu, Bu. Ah, ini sudah kelihatan nih. Lalu terlihat Pak. Oke, sebentar Pak. Saya screenshot lagi ulang. 1, 2. Oke, sebentar. Saya lihat hasilnya dulu. Oke. Untuk cadangan, coba sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2. Oke, sudah. Baik, makasih Bapak Ibu ya. Selamat belajar kembali, selamat mengulang-ulang. Semoga bermanfaat untuk kita. Akhir kata, selamat sore.